Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Sabila Indraswari, NPM 2359201033 akan menjelaskan tugas kedua pada mata kuliah Merchant Learning, yaitu penerapan fitur engineering dan normalisasi data. Dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle dengan nama Telco Customer Churn Dataset. Dataset ini berisi dari pelanggan layanan telekomunikasi yang memiliki berbagai fitur seperti masa langganan, jenis kontrak, layanan tambahan, dan status apakah pelanggan berhenti atau tidak. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk meningkatkan kualitas data agar model machine learning dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Pertama-tama, saya akan memuat dataset menggunakan library Pandas dan menampilkan ukuran serta tipe data dari setiap kolom. Ini informasi datasetnya, jumlah data 7043 baris dan 21 kolom. Tidak ada missing value atau data duplikat. Kolomnya berisi tipe data campuran, objek, int64, dan float 64. Lalu untuk distribusi kelas targetnya, tidak CHAN atau no 73,46%, lalu untuk CHAN-nya atau yes 26,54%. Lalu selanjutnya ada perbandingan gender terhadap CHAN. Grafik menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara pria dan wanita dalam tingkat CHAN. Artinya, jenis kelamin bukan faktor dominan untuk mempengaruhi CHAN. Selanjutnya kita masuk ke tahap fitur engineering. Fitur engineering dilakukan untuk membersihkan, mengubah, dan membuat fitur baru agar data lebih representatif terhadap permasalahan yang ingin kita pecahkan. Langkah pertama, saya menghapus kolom Customer ID karena tidak berpengaruh terhadap proses prediksi. Lalu saya ubah kolom total charge menjadi numerik karena pada dataset aslinya kolom ini terbaca sebagai objek. Nilai kosong atau missing value kemudian saya isi dengan nilai median agar tidak menimbulkan bias pada model. Setelah itu saya menambahkan fitur baru bernama AFG Charge Vermont, yaitu hasil pembagian antara total charge dengan tenure, untuk melihat rata-rata biaya per bulan setiap pelanggan. Terakhir, saya melakukan encoding pada kolom kategorikal menggunakan label encoder dari scikit-learn agar data dapat diolah oleh model machine learning. Setelah semua proses selesai, saya menampilkan contoh data hasil transformasi dan tipe data yang sudah berubah menjadi numerik. Tahap berikutnya adalah normalisasi data. Di tahap ketiga, saya kembali melakukan normalisasi data, tetapi kali ini dilakukan setelah data dibagi menjadi data latih dan data uji. Pada grafik ini, yaitu distribusi data sebelum normalisasi. Terlihat bahwa beberapa fitur seperti total charge dan AFG charge Vermont memiliki rentan nilai yang sangat besar dibandingkan fitur lainnya. Ini menyebabkan skala data menjadi tidak seimbang. Misalnya, total charge bisa mencapai lebih dari 8.000, sedangkan fitur lain seperti gender atau senior citizen hanya bernilai 0 dan 1. Sedangkan pada grafik di bawahnya, yaitu setelah dilakukan normalisasi dengan metode min-max scaling, kita bisa lihat bahwa seluruh fitur kini berada pada skala yang sama, yaitu antara 0 sampai 1. Ini terlihat dari tinggi setiap box plot yang kini sejajar dan merata. Selain itu, pada bagian bawah terlihat ringkas statistik sebelum dan sesudah normalisasi. Sebelum normalisasi, nilai total charge memiliki rentang dari 18 hingga 8.684 dan monthly charge dari 18 hingga 118. Setelah normalisasi, kedua fitur tersebut memiliki rentan 0 hingga 1. Ini membuktikan bahwa proses normalisasi berhasil diterapkan dengan baik.
Tahap keempat adalah proses pemodelan. Pada tahap ini saya menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu logistic regression dan random forest classifier. Dataset hasil normalisasi saya bagi menjadi data training dan data testing dengan rasio 80/20. Kedua model kemudian saya latih menggunakan data training dan diuji pada data testing. Jika dilihat dari laporan evaluasi, logistic regression memiliki nilai Bayesian sebesar 0,84 untuk kelas tidak Churn dan 0,65 untuk kelas Churn. Sementara random forest sedikit lebih rendah dengan Bayesian 0,83 dan 0,63. Confusion metric grafik pertama menunjukkan confusion matrix dari masing-masing model setelah data dinormalisasikan. Pada sisi kiri adalah logistic regression dan sisi kanan adalah random forest. Untuk logistic regression dapat dilihat bahwa logistic regression berhasil memprediksi banyak 924 pelanggan yang tidak churn dan 203 pelanggan yang churn. Sedangkan terdapat 111 data salah prediksi churn serta 171 data salah prediksi tidak churn. Untuk random forest, hasilnya cukup mirip. Model ini memprediksi 929 pelanggan tidak churn dengan benar serta 181 pelanggan churn dengan benar. Namun masih ada 106 data false positif dan 193 data false negatifnya. Perbandingan akurasi pada grafik batang di bawah menunjukkan perbandingan akurasi antara kedua model dari hasil ini. Logistic regression memiliki akurasi sebesar 79,99%, sedangkan random forest memiliki akurasi sebesar 78,78%. Secara keseluruhan, kedua model sudah mampu memberikan performa yang baik setelah dilakukan normalisasi data. Tahap 5 adalah analisis hasil dan kesimpulan. Untuk classification report, pada bagian atas terlihat dua laporan, yaitu logistic regression dan random forest. Bayesian menunjukkan seberapa akurat model dalam memprediksi kelas tertentu. Misalnya, Bayesian 0,84% untuk kelas 0 berarti 84% prediksi churn tidak benar. Recall menunjukkan sebanyak data aktual yang berhasil dikenali model. Recall 0,89 artinya model mengenali 89% pelanggan yang tidak churn. F1 score adalah rata-rata harmonis dari Bayesian dan recall. Akurasi adalah nilai keseluruhan ketepatan prediksi. Jadi, logistic regression menghasilkan akurasi 0,80 atau 80%. Sementara random forest sedikit lebih rendah yaitu 0,79 atau 79%. Lalu untuk coefficient matrixnya ada dua kotak heatmap. Yang sebelah kiri itu logistic regression, sebelah kanan itu random forest. Sumbu X itu prediksi modelnya dan sumbu Y adalah data sebenarnya. Warna yang semakin gelap menandakan jumlah prediksi benar semakin banyak. Contohnya dari logistic regression, 924 pelanggan diprediksi tidak churn dan memang benar tidak churn atau prediksi benar. 203 pelanggan diprediksi churn dan memang benar churn, prediksi benar. Lalu ada 111 dan 171 adalah kesalahan prediksi atau false positif atau false negatif. Jadi semakin besar angka diagonal utama, kiri atas dan kanan bawah, semakin baik modelnya. Lalu grafik perbandingan akurasinya, bagian bawah menampilkan bar chart dengan dua batang, yang warna biru itu logistic regression dan warna hijau itu random forest. Keduanya menunjukkan tingkat akurasi setelah dinormalisasi. Dari grafik tampak bahwa logistic regression sedikit lebih unggul 0,80 versus 0,79.
Setelah dilakukan normalisasi data, kedua model menunjukkan performa yang cukup baik dengan logistic regression memiliki akurasi sedikit lebih tinggi dibanding random forest. Hal ini menunjukkan bahwa normalisasi membantu model linear seperti logistic regression bekerja lebih optimal. Demikian penjelasan dari saya mengenai penerapan fitur engineering dan normalisasi data pada dataset telco customer churn. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang atas penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.